Pemerintah benar-benar putar otak untuk menggenjot penerimaan pajak. Dalam semester awal tahun ini, setidaknya sudah ada 3 usulan yang digulirkan pemerintah, yaitu menaikkan pajak transaksi barang jasa atau PPN, Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua masyarakat Indonesia. Dengan adanya beberapa hasil rapat dari pemerintahan, maka untuk mencegah penyebaran COVID-19, kita akan melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. PPKM akan kita laksanakan beberapa minggu ke depan dengan cara semua masyarakat mengurangi kegiatan, baik itu pengusaha dan juga kegiatan pembangunan daerah diberhentikan sementara. Tujuan dari PPKM ini adalah untuk mencegah penyebaran COVID-19, maka diharapkan seluruh masyarakat Indonesia mematuhi aturan dan ketentuan yang telah dibuat dan disepakati. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol, tetap semangat, dan salam sehat. Halo Mbak, gimana kabarnya? Baik Mbak, sehat. Iya Mbak, saya juga sehat. Sudah dengar berita yang disampaikan oleh Pak Presiden belum? Yang mana? Beritanya banyak Mbak, gara-gara pandemi ini. Yang tentang PPKM itu bukan? Nah ya benar Mbak, itu bagaimana dengan usaha kita Mbak kalau peraturannya seperti itu? Iya ya, usahaku mandek Mbak. Wisatawan berkurang drastis yang datang. Hampir nggak ada pemasukan saya Mbak. Sama Mbak, pelanggan kafeku juga berkurang drastis. Kopi-kopi banyak yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi, bahkan sudah banyak yang menumpuk di gudang. Hotel saya juga Mbak, malah nggak ada satu orang pun yang menginap di hotel. Padahal kita masih harus bayar pajak ya. Kalau nggak ada pemasukan gimana bayarnya? Benar Mbak, bagaimana kita membayar pajak? Saya juga senasib dengan Mbak-Mbak kalau harus gimana bayar pajaknya nanti. Bagaimana kalau kita mengundang Bupapeda, tetangga saya, untuk ikut Zoom ini? Kita minta Bupapeda untuk mendengar keluh kesah kita dan minta solusi bayar pajak. Siapa tahu diberi keringanan gitu. Setuju Mbak, setuju. Selamat malam, Bu. Selamat malam Ibu-Ibu sekalian. Malam Bu. Jadi bagaimana ini, ada keluh kesah apa yang mungkin bisa disampaikan kepada pihak Bapeda? Jadi begini Bu, kan Presiden sudah mengumumkan adanya PPKM. Nah karena PPKM ini pengunjung usaha-usaha kita berkurang, bahkan sampai tidak ada. Bagaimana cara kita membayar pajaknya Bu, kalau tidak ada pemasukan dari usaha kita? Apa kita dibebaskan dari pajak Bu? Apa saya tidak usah bayar pajak saja ya Bu? Jadi begini ya, mungkin bisa saya jelaskan sedikit. Jadi dengan adanya peraturan baru yang dibuat oleh pemerintah, jadi belakangan ini banyak masyarakat yang tidak melakukan pembayaran pajak. Bahkan ada beberapa masyarakat juga yang meminta untuk pembayaran pajak itu bisa dilakukan secara mencicil atau bertahap. Mungkin sudah sejauh ini keluh kesah tersebut yang sudah diterima oleh pihak kami. Oh gitu ya Bu. Oh, begitu ya, Bu. Halo Mbak-mbak, Bu.
Iya, ada apa ya, Mbak? Saya baru saja selesai bayar pajak. Meskipun di saat PPKM gini banyak juga masyarakat yang bayar pajak loh. Ternyata mereka juga tidak lari dari kewajiban ya. Lah iya, Mbak. Saya juga berpikir seperti itu. Kan kita tahu kalau salah satu pendapatan negara dari hasil pembayaran pajak. Dan bagaimana kita dapat bantuan lagi nantinya kalau kita nggak bayar pajak ya? Kalian berubah pikiran lagi ya? Lah, bukan berubah pikiran Mbak, tapi aku juga cari keuntungan dari bayar pajak. Ternyata banyak sekali loh keuntungannya dari bayar pajak. Jadi begini ya Ibu-Ibu, mungkin bisa saya jelaskan sedikit, mungkin banyak di antara kita yang belum mengerti dan tahu apa aja sih keuntungan yang didapatkan dari pembayaran pajak itu sendiri. Jadi pembayaran pajak itu keuntungan yang didapatkan untuk masyarakat nantinya itu seperti fasilitas-fasilitas umum, seperti infrastruktur, mungkin seperti jalan, jembatan, lalu ada untuk pembangunan sekolah, rumah sakit, dan juga nantinya ada subsidi pangan mungkin dalam bentuk seperti sembako yang dibagikan kepada masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Dan yang terutama pada masa pandemi seperti sekarang ini, dari pembayaran pajak yang didapat dari masyarakat tersebut tuh juga bisa membantu untuk menyokong dana dalam pemulihan roda perekonomian karena wabah pandemi seperti sekarang ini. Jadi mungkin seperti itu. Ada baiknya juga ya. Kalau jalan raya rusak, mana ada orang yang mau liburan ke sini dan nggak akan ada orang yang mau menginap di hotel saya. Lah iya ya, makanya itu Mbak, kita nggak boleh lari dari tanggung jawab kita. Nah, betul sekali. Jadi kalau ibu-ibu sekalian tidak membayar pajak, maka nantinya kalian juga bisa terkena sanksi seperti penjara atau mungkin bisa diberi sanksi bayar 2 kali lipat dari pembayaran pajak yang semestinya. Jadi lebih baik bila ibu-ibu sekalian itu membayarkan pajak karena itu sebagai bentuk kewajiban kita sebagai masyarakat Indonesia. Jadi walaupun nanti mencicil juga pada akhirnya keuntungan dari pajak itu sendiri juga akan dinikmati bersama oleh masyarakat. Baik-baik, kita tidak akan lari dari kewajiban pajak. Terima Terima kasih ya, kasih, Bu. Bu Bapeda. Ya,